Halo loh, apa kabar? Saya Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, para ternak Mulyono kan sebelumnya nyap-nyapan tuh ya, bahkan ada yang ngancam mau ngebom eh, posisi RP, markasnya di Amsterdam itu karena menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia. Dan mereka waktu itu minta buktinya apa gitu ya. Nah, sekarang ini ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawa soal perkereta apian. Dia menjadi saksi ini dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia mengaku itu ditugasi oleh Menteri Perhubungan kala itu Budi Karya Sumadi mengumpulkan uang untuk biaya kampanye Pilpres Jokowi 2019. Jokowi ini kan dengan Budi Karya Sumadi ini dikenal sangat dekat ya. Budi Karya ini adalah orang kepercayaannya Jokowi. Jadi gampang ini kalau diurut-urut kemana muaranya kasus korupsi ini. Tentu tidak mungkin terus bersembunyi dalam urusan korupsi. Dan tentu satu, ada semacam kegelisahan mereka yang pernah diperintah oleh rejim sebelumnya, ya rejim Mulyono, menyembunyikan fakta-fakta yang pada akhirnya toh akan. Jadi kalau hari ini kita dengar kesaksian dari seorang pejabat lokal di Jawa Tengah yang mengurusi transportasi kereta api bersaksi atau memberi kesaksian atau memberi keterangan bahwa dia dipaksa oleh hierarki di kemudian dia untuk mencari uang membiayai pemilu. Itu artinya ada tim yang memang dibentuk untuk kepentingan Mulyono di 2019. Jadi kita harus pastikan bahwa korupsi itu terus extraordinary crime karena wilayah-wilayah yang dipaksa untuk mengumpulkan uang itu betul-betul wilayah yang dikendalikan langsung kekuasaan. Nah kalau PJKA misalnya pejabat-pejabat di situ disuruh mengumpulkan uang, itu artinya satu kementerian perhubungan itu terlibat di dalam jenis jenis crime yang sama, jenis kriminal yang sama. Dengan cara berpikir yang sama, kita bisa pastikan semua BUMN juga dipaksa untuk mengumpulkan uang demi membiayai pemilu untuk kepentingan Jokowi di 2019 kan. Itu cara berpikir deduktifnya begitu kan. Jadi sekali lagi kita coba membaca bahwa rejim Jokowi ini betul sesuai dengan apa yang disertifikatkan oleh OJCRP, yaitu koruptor, dan karena itu nggak perlu bahasa ini ngamuk-ngamuk. Itu faktanya baru saja mulai diungkapkan. Yang tentu saja orang akan anggap bahwa ya, ini kan satu fakta. Oh iya, tapi satu fakta ini harus dibaca di dalam orkestrasi dari berbagai fakta, yaitu keinginan Presiden Jokowi untuk mengumpulkan uang dan memaksa menterinya, dan menterinya memaksa dirjen memaksa kepala dinas memaksa kepala proyek memaksa para rekanan proyek-proyek ini untuk menyumbang, dan itu namanya gratifikasi atau bahkan pemerasan. Jadi sekali lagi keterbukaan ini mulai bisa dipastikan seiring dengan upaya Prabowo untuk menjamin bahwa koruptor nggak akan bersembunyi sampai ke lubang tikus pun akan dia kejar. Itu yang kita tunggu sebetulnya, konsistensi. Nah, dengan bukti permulaan, begitu ya kita menyebutnya Bung Rocky ya. Eh, ini apa masih mau mempersoalkan ini publikasi dari posisi RP itu kan? Karena tidak menutup kemungkinan ini nanti satu persatu mulai banyak pejabat yang membuat pengakuan semacam ini. Jadi OJCRP itu bukan lembaga yang disewa untuk menominasikan atau menobatkan Jokowi sebagai pemimpin korupsi. Suatu buruk nomor dua di dunia. Tapi memang ada sinyal dari masyarakat sipil yang tiba di OJCRP yang memungkinkan OJCRP ini berpikir deduktif, yaitu bahwa pasti ada keputusan politik yang menyebabkan hierarki di bawahnya itu dipaksa untuk mengumpulkan uang demi kemuliaan Presiden Jokowi. Kemuliaan artinya supaya dia terpilih kembali di 2019. Jadi fakta-fakta ini yang mulai menunjukkan betapa soal yang sebetulnya sederhana, yaitu terbongkarnya pemalsuan surat, terbongkarnya perintah-perintah yang
didesain di tingkat kementerian, dan pada akhirnya orang ambil kesimpulan kalau itu desain kementerian pasti seperti presiden, dan kabinet kita kabinet presidensial. Jadi sebetulnya OCCRP ini dari awal menduga bahwa akan dibuka kasus-kasus ini, baser-baser yang masih upaya membela Mulyono, datang aja ke pengadilan di Jawa Tengah atau datang ke KPK dan tanya bukti bahwa Jokowi itu tidak melanggar aturan-aturan. Justru akan diperlihatkan adalah semua aturan yang dilanggar oleh Jokowi. Walaupun itu tidak tertulis, tapi ini kan perintah kekuasaan tidak tertulis. Sinyal dari presiden supaya menteri memberi uang menjadi sinyal bagi menteri untuk memerintahkan dirjen, menjadi sinyal bagi dirjen untuk memerintahkan kepala seksi yang paling bawah. Jadi ini yang kita sebut sebagai korupsi adalah surplus kekuasaan di semua tingkat, dan itu yang menyebabkan arogansi. Yang diperas pertama-tama adalah para kontraktor. Itu udah biasa, banyak kontraktor yang akan dibayarkan walaupun udah ditolak, karena mereka gak mau bicara juga, tapi satu waktu mereka harus bicara bahwa mereka diperas dan mereka tidak bisa bayar itu karena margin keuntungannya makin lama makin tipis. Jadi sekali lagi kita ingin himbau mereka yang punya pengetahuan atau pernah mengalami pemerasan oleh kekuasaan itu melaporkan aja. Kamu seperti juga melaporkan ke BDILA. Saya dia Dr. BDILA itu melaporkan soal money laundering, potensi money laundering di dinasti Pak Jokowi. Nah itu sebetulnya sinyal-sinyal yang menyebabkan OCC dan PBB memutuskan untuk memberi medali kepada Jokowi. Jadi sekali lagi nih, bahasan-bahasan ini ngapain baper? Semakin mereka baper, semakin akan banyak orang yang ingin membuktikan dengan konsekuensi mungkin dari penjara, tapi mentalnya akhirnya bersih melaporkan bahwa kami dipaksa, kami dipidana. Tentu akan ada alasan maaf, walaupun mungkin akan dijadikan whistleblower untuk kasus-kasus yang lain. Tapi saya kira ini awal yang bagus untuk minta mereka yang mengetahui kejahatan korupsi di era Jokowi itu untuk mulai terlibat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemauan dan keberanian dari aparat penegak hukum, khususnya KPK. Kan banyak ini kasus laporan Jokowi dan keluarganya yang masuk ke KPK, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Saya kira kesaksian dari pejabat daerah Jawa Tengah ini yang akhirnya harus membuka diri, itu konsekuensinya panjang, karena akan banyak juga hal di bidang yang lain, di departemen yang lain, di kementerian yang lain yang dengan modus yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah keberanian, termasuk keberanian KPK misalnya, yang kita tuntut supaya jangan ada dusta di antara orang muda, jangan ada dusta di antara mereka yang pernah diperas oleh kekuasaan membiayai dan Presiden Jokowi Dodo. Juga bagi publik Indonesia kan jadi bagus bahwa ada percakapan yang sifatnya simbolik, satire, ada percakapan yang terus terang menyerang dinasti Jokowi, ada percakapan yang mungkin modusnya pasti disimpan di Rusia oleh Jokowi. Nah, semua percakapan itu arahnya sama, memungkinkan Indonesia bertumbuh kembali dalam kebersihan demokrasi, dalam kepastian hukum, dan dalam keadilan. Saya kira itu yang harus dipastikan supaya Presiden Prabowo benar-benar memulai aktivitas politik dan dia setelah 100 hari ini tidak lagi ada semacam keraguan membasmi rasa atau bahkan memenjarakan rejim sebelumnya. Kan itu intinya. Kan kalau kita cicil kasus-kasus ini akhirnya akan tiba pada kasus besar, yaitu kepemimpinan Presiden Jokowi yang gagal memberantas korupsi, bahkan membuat korupsi menjadi permainan politik. Sekali lagi ini hal yang bagus, kita dukung sebetulnya memberi semakin energi pada KPK untuk, walaupun Anda KPK diuntungkan oleh sistem karena kelihatannya KPK tetap ada di dalam wilayah pengaruh Presiden Jokowi yang mengangkat mereka, tetapi sejarah memanggil Anda dengan cara yang berbeda, yaitu pastikan kapasitas Anda di dalam urusan korupsi masih bisa dimaksimalkan. Abaikan aja semua hal yang pernah menjadi semacam tambah atau balas jasa buat Presiden Jokowi. Kan tetap orang akan lihat bahwa Indonesia ini harus dijujurkan kembali, dimurnikan, dibersihkan kembali.
Dan itu saya kira yang akan jadi pertaruhan apakah Presiden Prabowo mampu untuk masuk bahkan ke dalam akar serabut dari kekuasaan Presiden Jokowi atau Presiden dia sebelumnya. Kendati kita anggap bahwa ya Pak Prabowo ada semacam rasa bukan hutang budi tetapi rasa sopan santun karena baru saja dia memerintah, masih ada kemungkinan reshuffle kabinet, dan mereshuffle kabinet akhirnya mereshuffle semua orang yang diselundupkan oleh Presiden Jokowi dan kabinet Prabowo. Semua itu kan jadi pembicaraan, jadi biasa saja. Terima itu sebagai upaya untuk regain, menemukan kembali, memenangkan kembali akal sehat. Ini ya sebenarnya Bung Rocky, momen semacam ini bersamaan dengan mengendornya cengkeraman kekuasaan Jokowi, maka para pejabat yang dulu ikut terlibat atau dipaksa terlibat atau dipaksa korupsi maksud saya oleh Jokowi atau orang-orangnya Jokowi kan harus mulai berani membuat semacam pengakuan dosa lah bahwa di masa lalu mereka dipaksa, ya kan beda kalau orang yang korupsi karena rakus dengan orang yang di apa yang korupsi karena dipaksa. Kuncinya cuma satu, yaitu kejujuran dari mereka yang pernah terlibat dalam korupsi itu membuka persoalan. Kalau enggak, itu akan jadi beban para pejabat dan juga para kontraktor di pusat yang paling lokal. Buka aja soal-soal seperti itu. Kan dijanjikan oleh Presiden Prabowo bahwa beliau sang presiden akan memulai untuk menginvestasikan kembali nilai value moral ethics dalam sistem politik. Itu janji yang diucapkan berkali-kali oleh Presiden Prabowo. Kendati Anda mungkin akan berusaha dengan KPK, nama Anda mungkin akan sedikit dicoreng, tapi Anda akan memperoleh satu energi etik yang baru bahwa Anda pernah diperas oleh Rejim Mulyono. Anda pernah dinyatakan atau dimasukkan dalam list yang diwajibkan untuk mengumpulkan uang di kemenangan Jokowi dalam beberapa pemilu terakhir, dalam 2 pemilu terakhir. Jadi saya kira itu satu posisi moral baru. Tidak ada yang terlambat bila kesadaran dari para pejabat yang pernah diperalat oleh Presiden Jokowi untuk melakukan korupsi, demikian juga para kontraktor atau pengusaha yang juga pernah diperas untuk meluluskan dan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Nah ini satu radical break, satu keputusan radikal untuk memulai pertobatan. Dan itu yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo, bertobat lagi. Tapi jangan bertobat itu justru dipakai sebagai alat untuk memutihkan kriminalitas di bidang korupsi. Jadi terima aja konsekuensi hukumnya, dan dengan cara itu Anda dimuliakan kembali. Jadi saya mengimbau mereka yang pernah terlibat sebagai pejabat dan sebagai pengusaha di era Jokowi datang ke KPK, ucapkan sesuatu supaya ada kejujuran baru di kita, ada rasa kebersamaan yang memungkinkan kita memulai membangun kembali republik ini dengan janji keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua hal itu yang saya sebut sebagai memulihkan akal sehat demi ide-ide besar yang pernah dijaminkan oleh para pendiri founding parents negeri ini. Terutama dalam soal korupsi, kita pastikan bahwa sejak Presiden Prabowo mengucapkan dia akan berantas korupsi, maka ada konsekuensi, dan konsekuensi itu harusnya jadi ucapan terima kasih dari bangsa ini bahwa kalian para koruptor, mantan koruptor melakukan semacam pembersihan diri, terima hukuman biasa saja itu, tetapi dengan konsekuensi itu membuka semua jaringan kekuasaan di era Pak Jokowi yang menyebabkan Indonesia diajukan di dalam daftar pelaku koruptor nomor 2 terburuk di negeri. Dan Presiden itu harus ada nama yang dikoreksi Mulyono atau Presiden Jokowi pada waktu kuasa adalah membuat korupsi yang paling berbeda. Jadi koruptor yang paling berbeda itu nomor 2 di dunia adalah Jokowi. Itu yang disebutkan oleh internasional dan dibenarkan secara diam-diam maupun secara terang oleh netizen. Salam kawal sehat. Salam. Terima kasih.